semuanya, welcome back to my YouTube channel @Vanessa Journey. Kali ini aku mau sharing resep siomay ayam udang yang pastinya enak banget loh. Cocok untuk bekal anak ke sekolah yang satset-satset ataupun jadi ide jualan. Yuk, siapin bahan-bahannya. Ini semua adalah bahan-bahan yang diperlukan. Antara lain ada ayam pejantan, ada udang juga, bawang putih dan bawang daun. Terus siapkan juga kulit dimsum atau pangsitnya. Lalu siapkan juga parutan wortel. Nah, selain itu siapkan juga ada tepung tapioka atau tepung aci gitu ya guys. Ada juga di sini garam, gula dan juga kaldu jamur. Ini kalian bisa pakai secukupnya. Aku di sini pakai telur ayam kampung supaya rasanya lebih gurih dan wangi. Nah, pakai juga kecap ikan. Lalu kita pakai juga kecap asin supaya gurih ya dan terasa sensasi ikannya. Ditambah juga saus tiram dan supaya si adonannya nanti tuh wangi-wangi khas dimsum, itu bisa ditambahkan minyak wijen. Nah, di sini selain bumbu-bumbu yang tadi dan juga bahan-bahan yang tadi, aku siapkan juga sushi nori karena aku akan bikin dimsum sushinya gitu loh. Nah, ini pasti semua anak-anak dijamin suka banget. Dan tentunya sehat karena kita bikin semuanya sendiri ya. Yuk kita masukin bumbu-bumbunya. Tapi sebelum dimasukin, kita potong-potong dulu yuk supaya nanti lebih mudah pas dihaluskannya. Nah, di sini aku buang dulu ujung-ujung bawang putihnya tuh. Lalu aku iris halus. Sebetulnya ini bebas ya guys, kalian bisa langsung cemplungin juga kalau memang ada food processor yang support. Tapi kalau aku di sini pilih untuk slice dulu, potong dulu si bawang putihnya dan bawang daunnya. Nah, dirajang aja gitu ya, nggak usah terlalu halus, kasar aja. Setelah semuanya beres, siapkan chopper ataupun tempat untuk food processornya gitu ya. Kalian masukin tuh tadi bahan-bahannya. Aku masukin dulu bawang putih sama bawang daunnya. Lalu masukkan juga tuh si ayam pejantan dan udang. Nah, sebetulnya di sini aku biasanya pakai ayam kampung, tapi kebetulan ayam kampungnya nggak ada dan yang ada ayam pejantan, ya udah bikin pakai ayam pejantan. Kalau pakai ayam kampung atau ayam pejantan itu jadinya akan lebih wangi guys. Jangan lupa kalau ada kulit itu diikut sertakan ya, karena si kulitnya itu yang akan menambah nikmat sih rasa somaynya karena ada lemak dari kulit ayamnya. Dan lemak kulit ayam juga menurut ahli gizi yang pernah aku baca itu tuh bagus loh, terutama untuk anak-anak yang lagi masa-masa pertumbuhan MPASI gitu ya. Itu bagus banget karena kandungannya lengkap dan juga bagus untuk ngebooster berat anak. Nah, setelah semuanya tercampur, ayam, udang semua, tambahin telur ya. Telurnya itu 1 buah aja, terus tambahin bumbu-bumbunya. Lalu di sini aku kocek-kocek aja supaya merata sebelum di blend. Nah, kita aduk. Sudah, lalu kita tutup dan kita chop ya. Kita haluskan. Nah, ini hasilnya guys, after dihaluskan. Hasil adonannya kita tambahkan dengan tepung tapioka atau aci. Aduh, ini sorry tumpah-tumpah. Nah, ini dimasukkan aja tepung aci atau tepung tapiokanya. Mungkin aku di sini pakai sekitar 250 gram ya untuk si tepungnya. Jadi fungsinya tepung itu untuk membuat si somay yang kita buat lebih kenyal. Nah, tambahkan juga kecap asin, kecap ikan ini. Kecap ikan itu membuat rasanya ada gurih dan juga asin ya.
Lalu tambahkan juga saus tiram. Ini juga sama, membuat masakannya gurih. Nah, tambahkan juga nah ini aku tambahin lagi karena agak kurang deh kayaknya. Nah, tambahin lagi secukupnya. Mungkin bisa sekitar 1 sendok makan ya kalau kita takar. Lalu kita masukkan juga kecap asin guys. Kalau aku pakai merek yang Pearl River Bridge. Ini tuh kecap asin rasa kaldu jamur gitu. Biasanya ini dipakai di resto-resto Cina guys, Chinese food gitu ya. Ini rahasianya guys. Jadi aku share di YouTube aku rahasia-rahasia yang bikin enak ala restoran Chinese ya. Oke, diaduk aja sampai yang putih-putihnya hilang ya guys. Si tepungnya ngeblend. Nah, kalau misalkan nanti udah ngeblend, kalian bisa tambah lagi pakai tepung tadi yang sisa gitu. Nah, tambah lagi guys supaya lebih merata. Dan adonannya nanti jadi lebih kenyal, tapi tetap ya porsi dagingnya harus lebih banyak dibandingkan tepungnya. Nah, ini pasti bakal enak banget. Jujurnya ini tuh menu kesukaan anak aku kalau dia bekal. Kebetulan dia kan baru 3 tahun dan di sekolahnya tuh harus tiap hari bekal. Kalau dibekalin ini ya sudah pasti habis. Dan tentunya kita happy ya kalau makanan anak dibawa pulang terus habis. Dan juga sehat karena ini kan ada udangnya, ada tadi ayam ya. Bisa ditambah juga teman-teman sama parutan wortel di dalamnya. Nah, ini dia kunci supaya somanya wangi ala-ala restoran Chinese itu adalah minyak wijen ya guys. Ini wajib banget supaya nambah rasa enaknya. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, cuman ini tuh nambah wangi nih, khas gitu restoran Chinese food. Jadi aku saranin banget kalau memang kalian ada minyak wijen atau memang bisa beli minyak wijen gitu ya pas ke supermarket, itu lebih baik pakai ya supaya wangi dan lebih enak rasanya. Nah, terus kita adon nih adonannya, kita aduk-aduk terus sampai adonannya tuh nyatu, nggak misah-misah kayak gini guys. Terus kita blend sampai adonannya kalis kalau di kue mah ya. Kita aduk terus. Nah, aduk, hasilnya kalau sudah ngeblend akan jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat ya sudah kalis. Kita siapkan piring lainnya yang bersih ya. Aduh, ini kotor, perlu dibersihkan dulu. Nah, siapkan piring kosong. Lalu saya cuci tangan dulu. After tangannya bersih, kita ambil kulit pangsit atau kulit dimsumnya. Ini saya pakai ambilnya ternyata udah agak robek ya, tapi nggak apa-apa. Ini bisa diakalin guys, tenang aja. Di sini aku cukup pakai sendok kecil aja guys. Sendok kecil, kayak sendok teh gitu ya. Nah, tinggal dirajut-rajut pinggiran si somainya itu. Lalu kalian padatkan. Lalu beri taburan wortel parut yang tadi sudah kita siapkan. Nah, kita buat satu persatu. Ini tuh bagian paling asik guys untuk nata-nata si somainya itu. Nah, kasih lagi 1 sendok teh somainya. Lalu rapikan, dibuat seperti bunga ya modelnya. Lalu beri taburan wortel parut di atasnya.
Kalau ada yang kurang sesuai bisa dibentuk lagi ya, dirapihkan. Nah, buat semuanya sampai habis si adonannya ya. Nah, buat satu-satu semuanya. Nah, ini dia guys hasilnya dari adonan yang tadi udah kita bikin. Tuh jadinya cantik banget kan tampilannya, dan juga tentunya sehat karena kita sendiri. Nah, aku sekarang siapin sushi norinya 1 lembar aja. Lalu sisa adonan yang udah dicampur dengan wortel aku taruh dan ratakan di atas sushi norinya. Nah, dirata-ratain. Setelah itu tinggal digulung aja. Digulung pelan-pelan kayak menggulung sushi. Ini nggak perlu pakai alat bantu, kalian tinggal gulung aja dan padatkan ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk sushi nori lainnya. Lalu kita Setelah beres, tinggal dikukus deh. Tunggu sekitar 20 menitan dengan api sedang ya guys, sampai matang seperti ini. Nanti si bagian yang sushi nori itu bisa dipotong-potong dan dikukus lagi. Nah, sudah jadi deh, bisa dinikmati dengan keluarga terkasih dan juga dapat dijadikan ide untuk jualan. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa subscribe dan tonton terus YouTube channel aku. Bye bye.